Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari yang penuh berkat bagi kita. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa di surga atas pertolongannya bagi kita semua sepanjang minggu yang telah kita lewati bersama-sama. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan mempersiapkan kita semua sebagai keluarga untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Itu sebabnya mari siapkan hati kita semua untuk kita masuk dalam penyembahan. Mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami dari kelompok anak-anak ketebusan-Mu berhimpun bersama-sama di tempat masing-masing, memuji dan menyembah Engkau atas segala rahmat kasih karunia-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami dari hari ke hari. Teristimewa seminggu telah kami lewati bersama dengan selamat. Itu sebabnya kami mohon kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan berkat pertolongan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan kami rasakan sepanjang persekutuan kami. Segala kemuliaan, hormat bagi nama Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Fokuskan perhatian kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang sebentar kita akan dengarkan bersama-sama. Lupakan segala sesuatu, segala pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati dalam minggu ini. Mungkin ada yang menyenangkan, ada yang menyulitkan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu selalu baik dan setia. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini.
Berbahagia saudara, ia memperhatikan firman Tuhan, berusaha menyimaknya dan melakukannya dalam kehidupannya. Sebelum kita renungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan. Ya Bapa, firman-Mu kami sudah baca, tapi kami sadar bahwa firman-Mu suci dan kudus, tak terselami oleh akal pikiran kami. Sebabnya kami mohon pertolongan kuasa Allah Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk mengerti apa rencana Tuhan dan maksud Tuhan bagi kami oleh firman-Mu ini. Siapkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami semua, sehingga hamba dapat berbicara semata-mata karena anugerah Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang baru saja kita baca, saya mengajak kita untuk merenungkan tema dari bagian ini, yaitu perjumpaan Yesus dengan Petrus. Perjumpaan Yesus dengan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah merenungkan ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus bersama murid-muridnya berkumpul di Galilea, persis di pantai Danau Tiberias. Setelah semalaman mereka berjuang tanpa hasil, tapi setelah Yesus hadir di tengah mereka, maka mereka mendapatkan hasil yang spektakuler. Dan sesudah mereka sarapan pagi hari itu, setelah murid-murid dikenyangkan, dipuaskan secara jasmani, masih ada satu sesi kebutuhan yang dikhususkan untuk satu pribadi, yaitu pertemuan pribadi atau perjumpaan pribadi antara Yesus dengan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan itu atau perjumpaan itu, Yesus mengangkat percakapan dan pertanyaan secara pribadi kepada Petrus yang memang dibuka di hadapan umum, di tengah-tengah murid-murid yang lain. Dalam perjumpaan ini, Yesus mengajukan pertanyaan secara beruntun, 3 kali berturut-turut pertanyaan yang sama, saudara. Inti atau isu pertanyaan itu ialah kasih Petrus kepada Yesus. Kasih Petrus kepada Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu disampaikan dalam pertanyaan 3 kali. Dan Petrus dituntut untuk menjawab secara terbuka di depan umum, saudara. Pertanyaan pertama dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu 3 kali, saudara. Nah, saya akan mencoba memperhatikan frasa, yaitu mengasihi lebih dari mereka ini. Mereka ini apa yang dimaksud sebenarnya? Dari frasa ini bukan merujuk kepada materi atau kepada perahu atau ikan-ikan yang baru ditangkap atau keluarga atau orang lain, saudara yang ada di sekitarnya. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada indikasi kuat bahwa selama ini Petrus merasa bahwa kasihnya kepada Yesus melebihi kasih murid-murid yang lain kepada Yesus. Artinya bahwa Petrus merasa bahwa kasihnya kepada Yesus lebih tinggi, lebih hebat daripada kasih murid-murid yang lain kepada Yesus. Itu menurut perasaan Petrus dan mungkin keyakinan dia, saudara.
Nah, dalam pertanyaan itu saudara, Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus memakai kasih dalam arti yang sesungguhnya itu kasih yang standar tertinggi, kasih agape, kasih Allah yang berkorban. Tetapi setiap pertanyaan itu disampaikan, Petrus menjawab dengan kasih phileo, itu kasih persahabatan. 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan dengan kasih agape, dan juga di akhirnya memakai kasih phileo. Tetapi Petrus tetap berdiri teguh bahwa dia hanya mengasihi Yesus dengan kasih phileo atau kasih persahabatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus tidak berani mengatakan bahwa saya mengasihi engkau seperti kasih yang tertinggi yang engkau harapkan dariku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, dalam pertanyaan itu, ketiga kali Yesus bertanya kepada Petrus, selalu diikuti dengan amanat yang menguatkan hati Petrus dalam pelayanan ke depan untuk memelihara domba-domba Allah. Yesus menjawab bahwa kalau demikian, peliharalah domba-dombaku, atau peliharalah domba-domba Allah yang sangat berharga, yang harus dipelihara oleh Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita kepada nas kita tadi, bahwa dari seluruh perikop ini saya mengajak kita untuk memikirkan secara khusus ada 3 makna rohani dari perjumpaan Yesus dengan Petrus. Ada 3 makna rohani yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Makna yang pertama, Yesus berjumpa khusus dengan Petrus adalah karena Yesus meminta komitmen Petrus tentang kasih sejati. Jadi Yesus meminta kepada Petrus untuk mewujudkan kasih sejati. Kasih sejati itu, kasih agape itu bukan kasih yang hanya diungkapkan, diperkatakan di muka umum, tetapi kata kasih itu yang diimplementasikan, dihayati dan dibuktikan dalam tindakan nyata, yaitu dalam pengorbanan. Itu dari ayat 15 sampai 17 tadi dijelaskan di sana. Yesus meminta kasih yang tertinggi yang harus dibuktikan oleh Petrus. Masa lalu Petrus mengatakan saya mengasihi itu, tetapi tidak terbukti saudara-saudara. Tapi saat ini dan ke depannya Yesus meminta supaya Petrus komitmen untuk mewujudkan, menjalani, mempraktekkan kasih sejati, kasih Allah atau kasih yang penuh pengorbanan semata-mata. Mengapa Yesus harus bertanya kepada Petrus di depan umum? Bukankah lebih enak kalau dia berbicara 4 mata, saudara? Kenapa Petrus harus dituntut untuk menjawab di depan umum? Alasannya ada, saudara. Mengapa? Karena sebelum Yesus disalibkan, Petrus pernah menyatakan pernyataan di depan umum, di depan murid-murid. Setelah Yesus menyatakan bahwa dia akan ditangkap, disalibkan dan dianiaya dan sebagainya, maka Petrus menjawab bahwa aku akan memberikan nyawaku. Artinya aku mau mati, aku mau berkorban apabila Yesus terancam. Kurang lebih seperti itu. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 37, Petrus katakan, aku akan memberi nyawaku. Artinya apa? Dia mau berkorban habis-habisan kepada Yesus. Tapi buktinya di mana? Juga di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 33, Petrus juga dengan sesumbar menyatakan begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Biarpun murid-murid ini tergoncang imannya karena Yesus akan ditangkap dan dianiaya, tetapi saya sekali-kali tidak akan tergoncang. Itu pernyataan Petrus di depan umum, dan dia harus bertanggungjawabkan, saudara-saudara. Dia lebih puncaknya lagi, pada saat Yesus ditangkap dan dibawa di rumah Hanas,
Kayapas untuk diadili pada malam itu. Dalam Lukas pasal 22 ayat 57 sampai 61. Petrus tega menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. 3 kali Yesus menjawab atau menyangkal bahwa saya tidak kenal Yesus, saya tidak ada urusan dengan dia. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Itu penyangkalan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, pada malam itu setelah dia bertatap muka dengan Yesus, baru Petrus sadar dan menangis terseduh-seduh. Itu tangisan pertobatan. Selesai dengan pribadi Yesus pada saat itu. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu ada klarifikasi di depan umum. Apa yang dinyatakan di depan umum perlu juga diselesaikan di hadapan umum, saudara-saudara. Perlu kita catat bahwa setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan di hadapan umum harus diselesaikan atau diakui di hadapan umum. Dan setiap dosa yang dilakukan secara pribadi harus diselesaikan, diakui secara pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu dibawa di muka umum kalau itu menyangkut pribadi. Tapi kalau melibatkan umum harus diselesaikan di muka umum. Dan itu terjadi dalam pertemuan saat itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah makna pertama di mana Yesus meminta komitmen daripada Petrus supaya betul-betul dia tidak hanya berbicara berteriak tentang kasih Allah, tetapi dia harus buktikan dalam jangka panjang kehidupan dan pelayanannya. Yang kedua, Yesus memberi mandat penggembalaan atau pelayanan sebagai rasul. Dari ayat 15 sampai 17 di sana juga ada tersirat di sana bahwa Yesus memberikan mandat pelayanan sebagai gembala atau rasul untuk memelihara domba-domba Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kriteria utama seorang rasul atau gembala adalah dia harus memiliki kasih sejati, yaitu kasih agape, kasih Allah, saudara-saudara. Sebab kalau tidak, dia tidak akan layak menyandang predikat sebagai pelayan, sebagai rasul, kalau dia tidak sanggup mengorbankan waktu hidupnya dan segalanya untuk Tuhannya. Itu syarat pertama, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Komitmen untuk melayani domba-domba Allah dengan penuh pengorbanan itu didasari oleh kasih yang sejati kepada Allah, kepada Yesus. Kalau orang melayani bukan karena kasih, tidak akan berhasil, saudara. Tuhan melihat kualitas pelayanan seorang rasul atau seorang hamba Tuhan bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat dalam penampilan di segala bidang, tetapi Tuhan menilai kualitas kasih yang dimiliki. Apakah kasih yang dimiliki oleh Petrus pada waktu itu atau kasih sejati yang diharapkan oleh Yesus Kristus, itu kasih yang penuh pengorbanan, bukan mau menyerahkan diri hanya karena untuk mencari keuntungan, untuk mencari peluang kebutuhan hidup. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Petrus dipersiapkan dan dikukuhkan pada waktu itu untuk menjadi gembala atau pelayan Tuhan pada saat Yesus kembali ke surga. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, fakta bagi kita bahwa setelah Yesus naik ke surga, Petrus, Yohanes, Yakobus dan teman-temannya berada di garis depan untuk mengambil alih pelayanan, menunjukkan, membuktikan bahwa dia betul-betul orang yang sudah dipilih sebagai pelayan, sebagai pemimpin, sebagai gembala dan sebagai rasul dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam pekabaran Injil, mulai dari Yerusalem sampai ke Samaria dan seterusnya, saudara. Mandat pelayanan telah dilaksanakan Petrus dan teman-teman. Itu kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dan berkembang terus di bawah pimpinan oleh Petrus, Yohanes, Yakobus dan rekan-rekan lainnya, saudara. Petrus telah membuktikan kasih sejati. Dimulai dari jemaat pertama. Dan dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Kristus yang bangkit dari kematian. Apapun resikonya. Berkali-kali diperhadapkan dengan penguasa. Orang-orang yang tidak mau menerima Injil. Petrus tetap bersikukuh bahwa tidak mungkin kami berhenti untuk tidak berbicara tentang Yesus yang adalah Allah yang mati dan bangkit kembali. Itu bukti kasih sejati yang sudah mulai bertumbuh dan diimplementasikan dalam kehidupan Petrus, saudara.
Kemudian makna yang ketiga dalam perjumpaan itu ialah Yesus mempersiapkan kematian Petrus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus juga mempersiapkan kematian Petrus untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Petrus tidak hanya diberikan mandat ilahi untuk pekerjaan yang mulia, tetapi juga hidupnya dan kematiannya dituntut agar dapat memuliakan Tuhan. Dan itu terbukti, saudara-saudara, kalau kita telusuri pelayanan Petrus sejak dari Yerusalem sampai akhir hidupnya di kota Roma nanti, saudara-saudara. Petrus dan rasul-rasul lainnya dipakai Allah dalam memimpin pekerjaan Tuhan mulai dari Yerusalem pada hari Pentakosta sampai perjalanan pekebaran Injil Yerusalem, Samaria, sampai di Syria dan Kaisaria. Bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 10, di mana Petrus dalam pekabaran Injil sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai pelayan Tuhan, dia melayani di Kaisaria, di rumah Cornelius dan seterusnya, saudara-saudara. Pelayanan penggembalaan atau pelayanan rasul, Petrus juga tidak ketinggalan dalam memberikan dokumen-dokumen, khususnya ada surat pertama Petrus dan surat kedua Petrus yang ditulis untuk jemaat-jemaat yang ada di Asia. Dan dokumen itu atau kebenaran itu ada di tangan saudara-saudara dan kita semua. Bagaimana kita melihat bagaimana karya Rasul Petrus yang telah diubah oleh Tuhan dan berkomitmen dan memiliki kasih Kristus, kasih Allah yang luar biasa, sehingga dia rela berkorban dan rela memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, secara singkat kita sampaikan bahwa Petrus setelah dia meninggalkan pelayanan di Palestina, dia berada di kota Roma, saudara-saudara. Dalam masa yang sukar, Petrus sampai di Roma dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil. Dan rupanya Rasul Paulus lebih duluan datang ke kota Roma, baru disusul oleh Rasul Petrus. Kalau kita memperhatikan tulisan-tulisannya, ya ternyata Rasul Paulus lebih duluan berada di kota Roma daripada Petrus. Tapi saudara-saudara, kedua hamba Tuhan ini sama-sama mengabdikan diri dan membuktikan komitmen dan kasih sejati kepada Tuhan. Petrus berada di Roma, dia masuk di sana sekitar tahun 63 atau sampai 64 pada masa keganasan Kaisar Roma, yaitu Kaisar Nero, yang banyak menyiksa, menganiaya orang-orang Kristen. Sebelum Petrus dan sesudah Petrus, penganiayaan di mana-mana terjadi. Berganti-ganti kaisar-kaisar yang begitu kejam, mulai dari Nero dan seterusnya, menyiksa orang-orang Kristen. Dan ternyata saudara-saudara, menurut sejarah, menurut tradisi, bahwa Rasul Petrus ditangkap dan dibunuh dengan cara penyaliban. Dan waktu dia mau disalibkan, Petrus meminta supaya dia disalibkan secara terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Alasannya bahwa saya tidak layak untuk disalibkan sejajar dengan Tuhan saya atau guru saya. Makanya dia minta disalib terbalik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah bukti bahwa Petrus tidak hanya berkata-kata memperkatakan kasih Allah, kasih yang penuh pengorbanan, tetapi dia sendiri sudah membuktikannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus dalam pertemuan itu. Itulah yang diinginkan Yesus, supaya Petrus dan teman-temannya memiliki kasih Allah, kasih yang tertinggi untuk dibuktikan di dalam pelayanan. Dan itulah ciri khas murid sejati. Dia tidak hidup untuk dirinya, tetapi hidup berkorban seutuhnya untuk Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan-pesan penting bagi kita dalam renungan kita di sini, bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Allah memakai
setiap orang yang betul-betul dilengkapi, dipersiapkan untuk melayani dengan komitmen kepada pengorbanan diri, pengorbanan seutuhnya kepada Kristus. Sebab kalau orang menyerahkan diri dan tidak memiliki kriteria itu, tidak akan bertahan dalam pelayanan. Bisa saja dia kemana-mana dia melayani, bisa saja kemana-mana dia hebat, tetapi tidak berarti pada pemandangan Tuhan. Karena apa? Tujuannya salah, meleset. Bukan berarti Yesus tidak membutuhkan orang cerdas, bukan berarti Yesus tidak membutuhkan orang pintar dan orang terampil dalam segala hal. Tetapi lebih daripada itu, ialah kasih sejati, kasih Allah di atas segala-galanya, saudara-saudara. Tuhan memakai Petrus dan rasul-rasul lainnya karena apa? Dasarnya adalah karena mereka betul-betul menyerahkan diri untuk dipakai Allah karena kasihnya kepada Allah, bukan karena tujuan atau ada kepentingan-kepentingan lain selain daripada pengorbanan bagi Kristus. Petrus dan rasul-rasul lainnya sudah membuktikan hal itu. Dia rela meninggalkan segala-galanya. Dia rela meninggalkan kampung halaman. Thomas dia mati di India. Petrus mati di Roma dan lain sebagainya. Dan itulah bukti pengorbanan seorang murid yang sejati, saudara. Yang berikut bahwa bagi kita sebagai jemaat Tuhan, apakah kita siap dipakai oleh Tuhan? Mungkin saudara berpikir, oh, saya tidak cerdas, saya tidak lihai berbicara, saya tidak mampu berorasi dan macam-macam, saya tidak mampu menghafal firman Tuhan. Itu penting, tetapi bukan itu yang utama, saudara. Yang utama adalah apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Apa engkau memiliki kasih sejati bahwa Yesus sudah berkorban segala-galanya untuk Anda, dan Anda juga mau berkorban secara utuh bagi Dia? Itu saja yang Tuhan minta, saudara. Soal karunia lain, kelengkapan lainnya Tuhan akan berikan. Tapi apalah artinya karunia-karunia itu kalau tidak didasari dengan kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, saudara. Itulah kebenaran yang sampai kepada kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami, terlebih melakukannya. Karena kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah milik ketebusan-Mu, yang harus juga menjawab seperti Petrus, bahwa apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, sehingga kami layak dipakai oleh Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah firman Tuhan untuk kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa kembali minggu depan. Tetap semangat, tetap stay di rumah sampai semua berakhir di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.